Rek. Ini rek korek. Ngono. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Marian Adil Parik Pangestu dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal pada mata kuliah Kalkulus 1. Nah, judul jurnal yang pertama itu ada perancangan aplikasi optical character recognition berbasis backpropagation pada perangkat mobile. Jurnal yang kedua, penerapan konsep diferensial dalam elastisitas permintaan terhadap strategi promosi dan harga jual melalui e-commerce. Nah, jurnal yang ketiga ada penerapan algoritma backpropagation dan optimasi conjugate gradient untuk klasifikasi hasil tes laboratorium. Nah, di sini jurnal yang pertama dari jurnal Inti Nusa Mandiri, jurnal kedua dari jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi dan pendidikan. Jurnal yang ketiga ada jurnal Gaussian. Nomor ISN-nya sudah tertera pada kolom-kolomnya. Nah, penulis dari jurnal yang pertama ada Tobi Zulkarnain, Suharyanto, Anton. Yang jurnal yang kedua ada Dedek Kustiawati, Dimas Alditama Kurnianto, Gina Nadifatul Ulya, Gita Rahmadani. Nah, jurnal yang ketiga ditulis oleh Wahyu Tiara Rosamalia, Rukun Santoso dan Supati. Tahun terbit jurnal yang pertama tahun 2020 dan jurnal yang kedua tahun 2022 dan jurnal yang ketiga sama 2022. Tanggal hanya tertera pada jurnal pertama itu pada bulan Februari. Jurnal yang kedua ada tanggal 9 Maret dan jurnal yang ketiga ditulis pada tanggal 28 Juli. Akses link artikelnya ada di link di sini ya, teman-teman. Silakan nanti dicek sendiri. Nah, yang selanjutnya ada struktur artikel abstrak. Nah, tujuan dari jurnal pertama itu, tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengaplikasikan atau untuk menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mengatasi masalah mengubah teks citra menjadi teks digital secara mobile. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam proses penyalinan teks gambar menjadi teks digital dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan waktu dan tenaga keras. Tujuan dari jurnal yang kedua, tujuan penelitiannya adalah untuk mengaji konsep diferensial pada elastisitas permintaan sebagai strategi promosi dan harga jual melalui e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan mencakup 5 pokok bahasan utama: konsep diferensial, elastisitas permintaan, promosi, harga jual, dan e-commerce. Kemudian tujuan dari jurnal ketiga adalah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi kondisi darah komponennya serta menentukan apakah pasien perlu dirawat inap atau cukup dirawat jalan. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan proses klasifikasi hasil tes laboratorium dengan menggunakan algoritma backpropagation dan optimasi conjugate gradient sehingga menghasilkan prediksi yang cepat dan akurat. Nah, yang kedua, kesimpulan. Ketiga artikel ini dapat memanfaatkan teknologi modern seperti metode backpropagation dan konsep diferensial untuk memecahkan masalah seperti konversi teks digital dan analisis data. Teknologi ini dapat membantu masyarakat dan mahasiswa untuk memecahkan masalah. Kemudian ada pendahuluan. Teknologi Optical Character Recognition (OCR) sangat penting dalam mengubah teks citra menjadi teks digital dengan menggunakan metode neural network dan algoritma backpropagation yang berjalan di layanan Firebase MLKit. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam proses penyalinan teks gambar menjadi teks digital dengan cepat dan efisien. Platform Android dipilih karena banyak digunakan di Indonesia, sehingga aplikasi ini dapat menjadi solusi yang praktis dan mudah diakses oleh banyak pengguna. Dan jurnal yang kedua, pendahuluannya itu percepatan kenaikan rata-rata konsumsi garam berbanding terbalik dengan jumlah produksi garam nasional yang dihasilkan tiap tahunnya.
produksi garam nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selama 15 tahun ini pemerintah masih mengimpor garam di luar negeri. Dalam proses produksi garam masih menggunakan cara konvensional dengan memanfaatkan sinar matahari, angin, dan lain-lain. Hal ini berdampak pada produktivitas yang rendah dan kualitas gula yang relatif rendah pula. Dan jurnal yang ketiga, pemeriksaan darah sering digunakan di rumah sakit untuk mengevaluasi kondisi darah dan komponennya, serta membantu dalam diagnosis dan penentuan pemeriksaan lebih lanjut. Algoritma backpropagation dipilih untuk mengklasifikasi hasil tes laboratorium karena sifatnya yang adaptif dan kemampuannya menghasilkan output dengan cepat. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi masalah waktu pelatihan yang lama, metode optimasi conjugate gradient digunakan karena kemampuannya mencapai konvergensi yang lebih cepat. Nah, kesimpulannya, pada pendahuluan pada artikel tersebut peneliti menggunakan algoritma yang sangat mudah untuk dipahami, sehingga penerapannya pun sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan pada topik yang akan dianalisis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konsep, dan penerapannya juga berpotensi akan dikembangkan agar hasilnya lebih maksimal. Metode penelitian. Jurnal yang pertama atau artikel yang pertama itu menggunakan metode penelitian menggunakan 3 metode. Yang pertama ada teknik pengumpulan data, di mana dilakukan observasi, di mana dilakukan dengan mengamati kegiatan seseorang dalam menulis kembali. Selanjutnya akan dilakukan menggunakan pengembangan sistem. Pada metode ini terdapat 4 tahap, yaitu communication, planning, modeling, dan construction. Metode yang ketiga adalah metode algoritma backpropagation yang digunakan untuk melatih sistem saraf. Nah, yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode literatur dengan melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data kepustakaan untuk mengumpulkan berbagai sumber tertulis, dan jenis penulisan digunakan adalah studi literatur yang berkonsentrasi pada hasil tulisan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau faktor penulisan. Kemudian artikel yang ketiga menggunakan metode penelitian menggunakan data sekunder dari rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Variabel yang digunakan mencakup status pasien, rawat inap atau rawat jalan, dan beberapa parameter darah seperti hematokrit, hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, MCH, MCHC, MCV, umur, dan jenis kelamin. Kesimpulannya, kritik metode. Saya belum memberikan kritik pada metode penelitian ini yang dilakukan karena mungkin metode yang mereka gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang sangat efisien dan efektif untuk proses pembelajaran yang sangat mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian artikel pertama adalah berupa perancangan aplikasi, di mana aplikasi tersebut dapat memberikan hasil proses penyalinan teks gambar dan menjadi teks digital setelah dilakukan pembacaan pada objek yang dimasukkan berdasarkan hasil uji coba. Aplikasi ini telah memenuhi kebutuhan masing-masing pihak setelah melalui beberapa tahap, yaitu communication, tahap planning, tahap modeling, tahap construction, dan tahap deployment. Nah, artikel yang kedua berdasarkan data dari jurnal yang telah dijelaskan bahwa penawaran promosi dalam penjualan melalui e-commerce. Saat ini, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep diferensial pada subpokok elastisitas permintaan menjadi acuan dalam menentukan strategi promosi dan menentukan harga jual melalui penjualan elektronik. Kemudian artikel yang ketiga, hasil penelitiannya membuktikan bahwa arsitektur model terbaik yang didapatkan untuk tindak lanjut terhadap hasil tes laboratorium dalam kurung pasien rawat inap atau rawat jalan adalah 10 neuron input dan 16 neuron header layer pertama, 2 neuron header layer kedua, dan 1 neuron output. Rata-rata akurasi dengan 100 kali percobaan bootstrap adalah 60,70% dengan rekal 99,77%. Sementara data testing model jaringan saraf tiruan backpropagation dengan algoritma conjugate gradient Bill Powell mampu menghasilkan klasifikasi tindak lanjut terhadap hasil tes laboratorium sebesar 69,23%. Kesimpulan, berhasil mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan metode backpropagation dan konsep diferensial untuk memudahkan pengkonversian teks gambar menjadi teks digital.
juga klasifikasi pada hasil tes laboratorium, serta pemanfaatan konsep dasar untuk meningkatkan promosi dan harga jual melalui e-commerce untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli melalui perangkat mobile. Selain itu, memberikan solusi pada masalah yang dihadapi dengan pemanfaatan teknologi pada bidang digitalisasi bisnis dan kesehatan. Kesimpulan, dengan menerapkan teknologi Firebase pada aplikasi dapat memudahkan penulis dalam perancangan dan pembangunan aplikasi optical character recognition berbasis backpropagation pada perangkat mobile. Dengan memanfaatkan fitur teknologi Firebase, ML-Kit Text Recognition pada aplikasi ini dapat membantu dalam proses kecepatan proses computing pada saat melakukan recognition text. Dan hasil pengujian dari kelima sampel gambar mendapatkan hasil rata-rata akurasi 99% dari persamaan karakter gambar dengan hasil teks. Dengan aplikasi ini diharapkan user dapat lebih cepat dalam mencatat teks digital. Ini adalah konsep atau kesimpulan yang dihasilkan dari artikel pertama. Kemudian kesimpulan dari artikel kedua, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diperlihatkan, ada terjadinya permintaan konsumen meningkat ketika berbagai macam promosi ditawarkan dan harga barang jual diturunkan, di mana berdasarkan data yang telah dijelaskan bahwa penawaran promosi dalam penjualan melalui e-commerce saat ini menjadi salah satu daya dalam mendapat konsumen serta kemudahan dalam melakukan transaksi. Juga menjadi salah satu pengaruh untuk mendapatkan konsumen. Kemudian kesimpulan dari artikel ketiga, model terbaik untuk menetapkan tindak lanjut terhadap hasil tes laboratorium menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan dengan 10 neuron input dan 16 neuron di hidden layer pertama, 2 neuron di hidden layer kedua, dan 1 neuron output. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi identitas pada hidden layer pertama dan output, serta sigmoid biner pada hidden layer kedua. Model ini mencapai rata-rata akurasi 60-17% dengan recall 99,77% pada data pelatihan dan akurasi 69,23% pada data pengujian. Kombinasi fungsi aktivasi dan pembagian data training dan testing berpengaruh signifikan terhadap nilai akurasi. Kesimpulan dari ketiga artikel tersebut adalah artikel tersebut sangat sesuai dengan topik penelitian karena sudah dilengkapi dengan data melalui analisis setiap artikelnya dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan melihat referensi yang ada pada ketiga artikel tersebut. Rap kisi bisa dianurap. Halo, bisa dianulisit. Nyong kesel yakin maca bae. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi praktis. Yang pertama ada hasil temuan pada artikel pertama. Artikel ini sangat membantu dalam proses pembelajaran dan mempermudah dalam pengkonversian teks gambar menjadi teks digital tanpa harus mengetik ulang. Dan artikel yang kedua ini sangat membantu terutama pada pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan promosi dan harga jual melalui e-commerce sehingga memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Dan artikel yang ketiga, artikel ini sangat membantu di dunia kesehatan terutama pada tenaga medis untuk mempercepat mengeluarkan informasi dan hasil tes dari laboratorium kepada pasien dengan hasil yang sangat akurat serta cepat sehingga pasien tidak harus menunggu terlalu lama menunggu hasil tes laboratorium. Kesimpulan, artikel tersebut sangat berguna dan membantu dalam kehidupan sehari-hari karena banyak yang bisa mengakses dan dijadikan peluang agar bisa dikembangkan selanjutnya terutama pada bidang teknik informatika karena ke depan penggunaan teknologi akan semakin intens dan memiliki inovasi-inovasi yang baru. Kemudian dampak pada teknik. Artikel pertama, penelitian ini menggunakan algoritma backpropagation dalam neural network untuk mengenal karakter teks sehingga dampak pada teknik khususnya teknik informatika yakni memperoleh referensi mengenai penerapan algoritma tersebut untuk membuat aplikasi di kehidupan nyata sehingga ini memiliki dampak yang nyata untuk mendorong solusi dengan berdasarkan teknologi. Dan artikel yang kedua,
Penelitian ini sangat berdampak pada bidang teknik informatika karena di era sekarang banyak pelaku bisnis menggunakan pemodelan dalam melakukan promosi dan penjualan melalui teknologi, sehingga mempermudah dan memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli melalui perangkat mobile. Artikel yang ketiga, penelitian ini sangat membantu dalam bidang kesehatan yang berada di rumah sakit karena mempermudah dan mempercepat dalam pendiagnosa pasien dan mengeluarkan hasil tes laboratorium secara tepat dan cepat, sehingga sangat membantu dan berdampak pada bidang teknik informatika yang juga nanti bekerja pada bidang kesehatan. Kesimpulan, artikel tersebut memberikan dampak positif pada bidang teknik informatika karena telah menghasilkan inovasi terbaru untuk mempermudah penggunaan dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya ada membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari artikel. Yang pertama, pengembangan aplikasi OCR cerdas berbasis jaringan saraf tiruan untuk perangkat mobile. Kemudian yang kedua, model dinamis elastisitas berbasis diferensial untuk strategi bisnis e-commerce. Kemudian yang artikel yang ketiga, sistem klasifikasi otomatis berbasis jaringan saraf tiruan dengan backpropagation. Nah, mungkin itu saja review dari saya. Kurang lebih apabila ada perkataan atau kalimat yang kurang memuaskan, nanti saya akan belajar lagi untuk kedepannya dan mengevaluasi hasil review yang telah saya tulis di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rap, kini bisa? Ya memang bisa.